asam lambungmu kumat lagi? Loh, kok bisa? Kamu pun jadi bertanya-tanya. Mungkin nggak sih asam lambung bisa nggak kumat selamanya? Apa yang harus dilakukan saat asam lambung kambuh? Dan gimana caranya supaya asam lambung tidak kambuh lagi selamanya? Sahabat CS, itu semua adalah pertanyaan saya 2 tahun yang lalu. Di video kali ini, saya nggak akan membahas lagi apa dan mengapa asam lambung bisa terjadi. Kalau kamu mau tahu penjelasan dasarnya, bisa tonton 2 video saya sebelumnya ya. Sekarang, saya mau berbagi pengalaman pribadi. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk meredakan rasa mual, begah, nafas nggak bisa plong yang sering dialami orang dengan asam lambung. Minggu lalu, seharian perut saya terasa begah, dada seperti ditekan, dan nafas pun nggak bisa plong. Sebagai orang yang sudah puluhan tahun berjuang dengan asam lambung, saya tahu persis, wah ini kambuh lagi nih. Padahal sudah 2 tahun lebih asam lambung saya nggak pernah kumat. Saya sadar tekanan di dada itu berasal dari gas yang terjebak di lambung karena nggak bisa keluar lewat kentut. Jadi saya pikir satu-satunya cara meredakannya adalah membantu gas itu keluar. Lalu saya mulai menggosok-gosok perut saya 10 kali searah jarum jam, lalu 10 kali berlawanan arah. Dan benar saja, saya langsung bisa kentut. Wah, enak sekali karena di dada pun mulai berkurang. Saya ulangi beberapa set lagi sampai akhirnya benar-benar lega. Tapi keesokan harinya perut masih terasa begah. Dulu, kalau udah seperti itu, saya pasti langsung minum antacid dan merasa enak sebentar. Tetapi sekarang saya tahu bahayanya kalau kebiasaan itu dilakukan terus-menerus. Tonton video saya jika ingin tahu bahayanya bila terus-menerus mengkonsumsi antacid. Jadi, saya duduk diam dan mulai merenung mengapa bisa kambuh lagi. Apa sih yang saya makan belakangan ini? Nah, sahabat, saya ini paling nggak bisa menahan diri kalau lihat sambal pecel di kulkas, terutama yang masih kering. Enak banget dimakan sama roti tawar. Nggak biasa ya, tapi enak banget. Rasanya manis, pedas, asin, gurih, semuanya jadi satu. Kadang saya makan begitu aja, tanpa nasi, tanpa apapun. 3 hari pertama aman. Tetapi di hari keempat, asam lambung saya kambuh. Dan rasanya seperti malapetaka. Sambal pecel yang dimakan kering itu ternyata berbahaya bagi penderita asam lambung. Bahkan bagi siapapun sebenarnya. Karena video kali ini fokus pada asam lambung, kita hanya akan bahas dari sisi lambung saja ya. Nah, coba bayangkan caranya membuat sambal pecel ya. Kita mulai dari caranya dulu kalau mau tahu akar permasalahannya. Kacang tanah digoreng sampai garing. Lalu minyak bekas gorengan itu dipakai lagi buat menggoreng semua bahan bumbu. Mulai dari cabai, kencur, sampai bawang merah, bawang putihnya. Padahal kita sudah tahu minyak goreng yang dipakai berulang kali itu termasuk minyak jenuh alias minyak jahat. Dan buat penderita asam lambung ini pantangan besar karena minyak jenuh bisa bikin kerja lambung makin berat dan produksi asam meningkat. Bahaya banget kalau dikonsumsi terus-menerus. Nah, kenapa sih gorengan bisa bikin asam lambung naik? Ternyata jawabannya tidak sesederhana karena berminyak. Makanan berlemak tinggi, termasuk gorengan, memperlambat pengosongan makanan di lambung ya. Artinya, makanan bertahan lebih lama di perut sebelum turun ke usus. Selama waktu itu, lambung akan terus memproduksi asam untuk mencerna makanan itu, sehingga tekanan pun meningkat. Akhirnya, katup antara lambung dan kerongkongan bisa melemah dan sedikit terbuka. Asam pun naik ke atas. Kalaupun kamu mau makan makanan yang digoreng, imbangi dengan lalapan segar yang cukup banyak seperti mentimun atau sayur bening. Yang pasti bukan hanya 1 atau 2 potong mentimun ya, tetapi bisa 1 buah utuh mentimun untuk menyerap minyak goreng tadi. Nah, kesalahan saya waktu itu adalah makan sambal pecel kering dengan roti tanpa sayur sama sekali. Jadi nggak heran kalau lambung saya langsung protes.
Sahabat CS, makanan yang kita makan sekarang sudah jauh berbeda dari makanan zaman dulu. Penuh lemak, gula, dan bahan olahan yang pelan-pelan merusak keseimbangan tubuh. Nggak heran kalau makin banyak orang kena asam lambung dan GERD. Dan faktanya, apa yang kita makan menggerogoti vitalitas tubuh kita dari dalam. Tapi kabar baiknya, tubuh kita bisa pulih jika kita konsumsi makanan yang tidak membebani pencernaan, sealami mungkin, hijau, dan menyeimbangkan kembali keasaman tubuh. Makanan yang bukan saja lezat dan mengenyangkan tetapi menenangkan, menyegarkan, dan menghidupkan kembali energi dari dalam. Harus diakui tidak mudah mendapatkan resep masakan yang seperti itu. Apalagi kalau kita belum memiliki pengetahuan mengenai apa, bagaimana, mengapa, dan kapan mengkonsumsi satu jenis makanan tertentu. Itulah sebabnya saya membuat meal plan penyembuh lambung, dirancang untuk membantu tubuhmu tenang dari dalam. Dengan meal plan ini, kamu nggak perlu repot-repot lagi scrolling di medsos atau aplikasi resep masakan sambil bertanya-tanya, apakah ini aman untuk lambung saya atau tidak ya? Meal plan ini memang disusun untuk kamu yang sibuk, tetapi tetap ingin sehat dan punya arah yang jelas untuk memulihkan pencernaanmu. Meal plan ini mudah dan sederhana masaknya, nggak pakai ribet, bahannya mudah diperoleh, cara masaknya ramah bagi pemula, rasanya juga lezat dan bisa diterima oleh lidah orang Indonesia. Dan ingat, kamu nggak bisa jalan sendirian di perjalanan ini. Kita semua butuh tempat untuk saling mendukung, belajar, dan berbagi supaya bisa benar-benar pulih. Yuk gabung sekarang di komunitas ini. Hanya dengan Rp50.000 per bulan, kamu sudah bisa memulai perjalananmu menuju mulai dari lambung, pulih dari dalam. Sahabatku, begitu gejala mulai terasa, mual, begah, dada sesak, nafas berat, jangan tunggu sampai nyeri datang. Tangani segera. Berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa hal yang ampuh banget. 1. Jelly gamat. Terbuat dari ekstrak teripang laut. Rasanya tawar dan nyes adem gitu ya. Saya simpan di kulkas, jadi waktu diminum 1 sendok saat perut kosong. Langsung terasa adem dan nyaman di lambung. Biasanya saya minum pagi sebelum makan dan malam sebelum tidur. Nah, keuntungannya adalah praktis, cepat, dan efektif. Kekurangannya ya tentu agak mahal ya, dan ada masa kadaluarsanya. Yang kedua adalah lidah buaya. Gunakan gel beningnya saja. Jangan gel yang berwarna kuning kehijauan. Nah, itu berbahaya. Itu harus cuci sampai bersih. Nah, kita pakai gel beningnya saja. Minum 1 sendok makan saat perut kosong. Fungsinya mirip dengan jelly gamat tadi. Menenangkan dan melapisi lambung. Keuntungannya murah, bisa kita tanam sendiri dan selalu segar. Kekurangannya adalah agak repot karena potong, cuci ya, dan lain-lain. Apalagi lambung kita kambuhnya tengah malam. Wah, repot banget. Nah, yang ketiga adalah oatmeal atau oat. Bisa dimakan mentah, direndam semalaman, atau dimasak. Oat sangat membantu mengurangi rasa lapar palsu saat malam dan lembut di perut. Keuntungannya praktis, terjangkau. Kekurangannya, efeknya bertahap, tidak instan. Dan yang terakhir adalah pepaya. Saya jadikan pepaya camilan harian. Rasanya manis, segar, dan bantu banget menenangkan lambung. Lidah buaya atau aloe vera yang merupakan tanaman gurun dikenal efektif menyembuhkan luka luar pada zaman Mesir kuno. Jadi di zaman kuno itu orang sudah tahu hebatnya lidah buaya. Konon Aristoteles, guru dari Alexander Agung, menyarankan muridnya untuk merebut pulau Sokotra di Timur Tengah, di mana lidah buaya dari pulau itu sangat terkenal untuk menyembuhkan luka perang para prajurit Alexander Agung. Nah, zaman sekarang, zaman ilmiah modern, lidah buaya dikenal punya kemampuan anti-inflamasi, anti peradangan, yaitu membantu meredakan peradangan. Bahkan ketika penyebabnya berasal dari bakteri seperti H. pylori yang sering jadi biang kerok luka lambung. Gel beningnya bekerja seperti lapisan pendingin alami yang melapisi dinding lambung, menenangkan rasa perih, dan membantu sirkulasi darah di area yang meradang, supaya penyembuhan berlangsung lebih cepat.
Oat punya serat larut tinggi yang bekerja seperti spons, menyerap kelebihan asam di lambung dan menenangkan perut perlahan. Selain itu, oat juga melapisi dinding lambung supaya nggak mudah iritasi. Rasanya lembut, efeknya lembut, bikin perut nyaman tanpa rasa begah. Untuk hasil terbaik, pilih oat utuh, tentu saja organik. Pilih yang utuh seperti rolled oats atau steel cut oats karena kandungan seratnya paling tinggi dan alami. Pepaya bisa jadi penolong alami untuk menenangkan asam lambung dan memperlancar pencernaan. Kuncinya ada di enzim papain yang membantu memecah protein jadi lebih mudah dicerna. Karena itu, beban kerja lambung berkurang dan produksi asam jadi lebih seimbang. Pepaya juga bersifat alkali alami, bantu menetralkan kelebihan asam dan menyeimbangkan pH lambung. Kalau pH sudah seimbang, rasa panas di dada dan mual pun cepat reda. Selain itu, serat dan kadar airnya tinggi. Jadi, pencernaan lebih lancar dan perut terasa ringan.